Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dita. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, walaupun kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu itu mengenai apa? Ya, mengenai buku besar. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa melalui studi literatur, menjelaskan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, menganalisis dan menyimpulkan informasi atau data, serta membuat hubungan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, menjelaskan tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, menjelaskan tahapan pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa, menjelaskan tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa, membuat laporan keuangan sederhana pada perusahaan jasa, dan menyajikannya melalui media lisan atau lisan. Pada laporan keuangan akuntansi pada perusahaan jasa, terdapat tahap pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai neraca saldo dan jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar akun pada buku besar yang dipersiapkan pada akhir periode akuntansi. Saldo-saldo akun yang terdapat di dalam neraca saldo berasal dari saldo-saldo akun yang terdapat di dalam buku besar. Apabila jumlah debit dan kredit pada neraca saldo tidak seimbang, berarti terjadi kesalahan. Nah, berikut merupakan contoh neraca saldo salon Amanda per 31 Desember 2015. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil atau informasi penyesuaian akhir periode. Nah, di dalam jurnal penyesuaian ini dikenal juga dengan ayat. Suatu hal yang harus diketahui dengan ayat jurnal adalah jurnal yang dibuat itu melalui informasi transaksi sebagai bahan perubahan dalam jurnal ini juga, atau sebagai proses pencatatan perubahan saldo yang berasal dari beberapa akun, sehingga mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Fungsi jurnal penyesuaian yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Agar pada akhir periode akun real, yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Agar akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Akun-akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama yaitu beban dibayar di muka, yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka, yang ketiga yaitu akrual pendapatan, dan yang keempat yaitu akrual beban. Yang pertama yaitu beban dibayar di muka, yaitu beban yang pada awal pembayarnya itu dicatat dalam aset, dan seiring berjalannya waktu, aset tersebut berubah menjadi beban. Contohnya perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Berikut merupakan cara untuk menyesuaikan akun beban dibayar di muka.
Yang pertama yaitu perlengkapan. Dalam neraca saldo pada salon Amanda terdapat akun perlengkapan sebesar 6 juta dan diketahui data pada tanggal 31 Desember tahun 2015 perlengkapan yang tersisa itu hanya 2.500.000. Nah, dari data itu, perlengkapan yang digunakan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu perlengkapan awal, yaitu 6 juta, dan perlengkapan akhir, yaitu 2.500.000. Nah, untuk perlengkapan yang terpakai menjadi 6 juta dikurangi 2.500.000, yaitu menjadi 3.500.000. Lalu tabel yang di bawah merupakan ayat jurnal penyesuaian yang kemudian akan diposting ke dalam buku besar. Yang pertama yaitu nama akun perlengkapan dengan nomor akun 116 pada tanggal 31 pada bulan Desember tahun 2015. Pada sisi kanan ditulis Desember 2015 dan sisi kiri tanggal yaitu tanggal 31 dengan keterangan saldo. Lalu jangan lupa ref dimasukkan AJP dan saldo itu langsung dimasukkan ke dalam sebelah saldo gitu, dimasukkan sebesar 6 juta dan dimasukkan ke dalam kredit sebesar 3.500.000 dan saldonya menjadi 2.500.000. Yang kedua yaitu dengan nama akun beban perlengkapan dengan nomor akun 514, yaitu pada tanggal masih sama, tanggal 31 dan di sebelah kanan yaitu Desember 2015 dan di sisi kiri yaitu pada tanggal 31 dengan keterangan beban perlengkapan dengan ref jangan lupa ditulis AJP dengan dimasukkan ke dalam sebelah debit sebesar 3.500.000 dan dimasukkan ke dalam saldo sebesar 3.500.000. Untuk asuransi yang telah digunakan selama 1 bulan itu terhitung dari tanggal pembayaran 1 Desember 2015, besarnya beban asuransi itu yang telah digunakan yaitu sebesar 2.400.000 dikali 1/12 dikali 200.000. Nah, untuk laporan keuangan yaitu dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian, kita masukkan ke tanggalnya di sebelah kanan masih sama Desember 2015 dengan tanggal 31 dengan keterangan beban asuransi dimasukkan di sebelah debit sebesar 200.000, pada asuransi dibayar di muka dimasukkan di sebelah kredit sebesar 200.000. Ayat jurnal penyesuaian yang akan diposting ke dalam buku besar yaitu pada nama akun asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 111 dengan tanggal di sebelah kanan yaitu Desember 2015 dengan tanggal 31 dengan keterangan saldo dengan ref AJP. Nah, saldo itu dimasukkan di sebelah saldo langsung sebesar 2.400.000 dan dimasukkan ke dalam kredit sebesar 200.000 dan masuk ke dalam saldo yaitu sebesar 2.200.000. Nah, untuk nama akun beban asuransi ini dengan nomor akun 516 yaitu pada tanggal 31 bulan Desember 2015 dengan di sebelah sisi kanan yaitu Desember 2015 dan sisi kiri yaitu tanggal 31 yaitu dimasukkan ref AJP yaitu dimasukkan di sebelah debit sebesar 200.000 dan saldo langsung dimasukkan sebesar 200.000. Contohnya yaitu salon Amanda memiliki saldo beban sewa sebesar 7.200.000. Nah, ini mencerminkan transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2015. Untuk pembayaran beban sewa untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, untuk periode beban sewa ini juga disesuaikan gitu untuk mendapatkan beban sewa yang sebenarnya yang sudah digunakan. Nah, untuk beban sewa ini sudah digunakan selama 1 bulan dan terhitung dari tanggal 1 Desember tahun 2015. Nah, untuk beban sewa yang telah digunakan yaitu menjadi 7.200.000 dikali 1/12 dikali 600.000. Nah, karena dalam saldo ini menunjukkan beban sewa sebesar 7.200.000, maka untuk menyesuaikan beban sewa itu
dikurangi gitu hingga beban sewa menunjukkan saldo sebesar 600.000. Nah, untuk jumlah pengurangannya itu dapat diketahui dengan mengurangi 7.200.000 dengan 600 sehingga menghasilkan nilai sebesar 6.600.000. Untuk jurnal penyesuaian dan buku besar pada beban sewa yaitu contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015 atau di sisi kanan yaitu Desember 2015 dan sisi kiri yaitu tanggal 31 dengan keterangan sewa dibayar di muka dengan masuk ke sebelah debit sebesar 6.600.000 dan pada beban sewa yaitu masuk di sebelah kredit sebesar 6.600.000. Untuk selanjutnya yaitu dengan nama akun sewa dibayar di muka dengan nomor akun 115 tanggal 31 Desember 2015 dan di sisi kanan masih sama yaitu bulan dan tahun dan sisi kiri yaitu tanggal yaitu 31. Kita masukkan ke ref yaitu AJP dengan masuk ke di sebelah debit sebesar 6.600.000 dengan saldo 6.600.000. Nah, untuk nama akun beban sewa itu pada tanggal 31 Desember tahun 2015 masih sama di sebelah kanan yaitu bulan dan tahun dan di sebelah kiri yaitu tanggal. Kita masukkan sebelah kanan yaitu Desember 2015 dan sisi kiri 31 dengan keterangan saldo. Kita masukkan langsung saldo sebesar 7.200.000 dan kita masukkan ke bawahnya lagi di sebelah kredit yaitu sebesar 6.600.000 yaitu saldonya menjadi 600.000. Dan yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang pada awalnya dicatat ke dalam kewajiban. Hal ini disebabkan karena pendapatan itu telah diterima sedangkan jasa maupun barangnya itu belum diberikan. Contohnya, sewa diterima di muka. Yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang pada awalnya itu dicatat ke dalam kewajiban. Hal ini disebabkan karena pendapatan telah diterima sedangkan jasa maupun barangnya itu belum diberikan. Nah, contohnya pendapatan diterima di muka yaitu sewa diterima di muka. Pada saldo Amanda itu tidak terdapat akun pendapatan diterima di muka, jadi diibaratkan saldo dan transaksi itu tidak terjadi berasal dari saldo Amanda. Nah, untuk saldo akun sewa diterima di muka yang terdapat dalam neraca saldo bengkel sejati itu sebesar 2.400.000. Nah, saldo ini mencerminkan transaksi pada tanggal 1 November tahun 2015 yaitu penerimaan sewa sebesar 2.400.000 untuk jangka waktu 4 bulan yaitu November, Desember, Januari, dan Februari. Tetapi untuk sewa itu sudah digunakan selama 2 bulan yaitu pada bulan November dan Desember. Sewa telah digunakan selama 2 bulan yaitu November dan Desember. Nah, untuk besarnya pendapatan sewa yang sesungguhnya itu diterima hingga 31 Desember 2015 yaitu dengan sebesar 2.400.000 dikali 2/4 dikali 1.200.000. Nah, untuk pendapatan sewa itu sudah dibuat dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut. Nah, untuk tanggal masih sama di sebelah kanan bulan dan tahun dan sisi kiri yaitu tanggal. Untuk tanggalnya 31 dengan bulan Desember dan tahun 2015 dengan keterangan sewa diterima di muka dimasukkan di sebelah debit sebesar 1.200.000 pada pendapatan sewa ditulis di sebelah kredit sebesar 1.200.000. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaian itu akan diposting ke dalam buku besar dengan nama akun sewa dibayar di muka dengan nomor akun 260 dengan tanggal bulan dulu baru tahun yaitu Desember tahun 2015 dengan tanggal 31 keterangan saldo. Kita masukkan ref, kita masukkan langsung ke dalam saldo sebesar 2.400.000 dan kita masukkan di sebelah debit
juga sebesar 1.200.000 menjadi saldo menjadi 1.200.000. Untuk nama akun pendapatan sewa itu dengan nomor akun 422 pada tanggal 31 Desember tahun 2015, kita masukkan di sebelah kanan, yaitu masih sama bulan dan tahun Desember 2015 dengan tanggal 31, kita masukkan ref yaitu AJP dengan dimasukkan di sebelah kredit sebesar 1.200.000 dan masuk di saldo yaitu sebesar 1.200.000. Dan yang ketiga yaitu akrual pendapatan, yaitu akrual pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat dalam akun pendapatan. Contohnya, imbalan yang didapat atas jasa yang telah diselesaikan oleh seorang perias pengantin tetapi belum ditagih ke pelanggan yang telah menggunakan jasanya. Contoh akrual pendapatan yaitu pada tanggal 30 Desember tahun 2015, Salon Amanda itu menandatangani perjanjian dengan bekerja sama dengan sebuah stasiun televisi lokal. Nah, perjanjian itu menyatakan bahwa Salon Amanda itu akan memberikan jasa tata rias untuk pembaca berita stasiun televisi, yaitu sebesar 200.000 per orang dan akan dibayar sebulan sekali setiap tanggal 30 sampai pada tanggal 31 Desember tahun 2015. Dan sampai pada tanggal 31 Desember 2015 itu sudah diselesaikan jasa tata rias untuk 4 orang walaupun pendapatan sebesar 800.000, yaitu 4 dikali 200.000 yaitu 800.000 yang akan dibayarkan pada bulan Januari. Nah, untuk Salon Amanda juga sudah mengakui pendapatan sebesar 800 itu pada bulan Desember. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaian dan buku besar itu kita lihat dalam tabel ini, yaitu pada tanggal masih sama 31 Desember 2015 dengan keterangan piutang usaha dimasukkan di sebelah debit yaitu sebesar 800.000 dan pada pendapatan jasa yaitu dengan kredit sebesar 800.000. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaian itu akan diposting ke dalam buku besar yaitu dengan nama akun piutang usaha dengan nomor akun 112 pada tanggal 31 Desember 2015 dengan ref AJP kita masukkan di sebelah debit yaitu sebesar 800.000 dan kita masukkan di sebelah saldo yaitu sebesar 800.000. Kita masukkan lagi dengan nama akun pendapatan jasa dengan nomor akun 260. Nah, untuk tanggal yaitu pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2015 dengan keterangan saldo dengan ref AJP kita masukkan saldo di sebelah saldo langsung sebesar 14 juta dan kita masukkan di sebelah kredit yaitu sebesar 800.000. Jadi untuk saldo menjadi 4.800.000. Yang keempat yaitu akrual beban, yaitu beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat dalam akun beban. Contohnya utang gaji yang belum dibayarkan pada akhir periode akuntansi. Nah, untuk akrual beban ini contohnya pada Salon Amanda itu terdapat utang gaji gitu sebesar 750.000 yang belum dibayarkan. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaiannya kita lihat yaitu pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2015 di sisi kanan yaitu bulan dan tahun yaitu Desember 2015 dan sisi kiri yaitu tanggal 31 dengan keterangan beban gaji kita masukkan di sebelah debit sebesar 750.000 pada utang gaji yaitu sebesar 750.000 di sebelah kredit. Dan untuk buku besar untuk jurnal penyesuaiannya itu kita masukkan dengan nama akun utang gaji dengan nomor akun 240 pada tanggal 31 Desember tahun 2015 kita masukkan bulan dan tahunnya terlebih dahulu yaitu pada tanggal 31 kita masukkan lagi ref yaitu AJP
kita masukkan di sebelah kredit yaitu sebesar 750.000 dengan saldo 750.000, dan kita masukkan lagi nama akun beban gaji yaitu dengan nomor akun 511, yaitu di sebelah kanan yaitu bulan dan tahun yaitu Desember 2015, dan untuk tanggal 31 dengan keterangan saldo kita masukkan juga ref yaitu AJP. Nah, saldo itu dimasukkan langsung ke dalam atau di sebelah saldo yaitu sebesar 1.600.000, dan kita masukkan saldo di sebelah debit yaitu sebesar 750.000, dan kita masukkan lagi di saldo menjadi 2.350.000. Untuk peralatan tersebut memiliki umur ekonomis yaitu 10 tahun. Nah, untuk periode akuntansi untuk gedung itu emang harus disusutkan gitu. Nah, untuk penyusutan peralatan selama 1 tahun itu yaitu 7.200.000 dibagi 10 yaitu 720. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya itu dan buku besarnya untuk penyusutan kita lihat tabelnya yaitu pada tanggal 31 dan bulan Desember tahun 2015 kita masukkan di keterangan yaitu bebas penyusutan peralatan, kita masukkan di sebelah debit sebesar 720.000 pada akumulasi penyusutan peralatan, yaitu dimasukkan di sebelah kredit yaitu sebesar 720.000. Maaf untuk beban penyusutan peralatan salah, maksud saya yaitu 720.000. Nah, untuk nama akun yaitu akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 120.1 yaitu pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2015 kita masukkan ref AJP dimasukkan di sebelah kredit sebesar 720.000, dan kita masukkan di saldo sebesar 720.000. Nah, untuk nama akun beban penyusutan peralatan itu kita masukkan di nomor akun yaitu sebesar 515. Kita masukkan yaitu tanggal. Untuk tanggal di sebelah kanan masih sama bulan dan tahun yaitu Desember tahun 2015 dengan tanggal 31. Kita masukkan ref yaitu AJP dan kita masukkan di sebelah debit yaitu sebesar 720.000, dan kita masukkan di sebelah saldo sebesar 720.000. Untuk materi pada pagi hari ini apakah sudah bisa dipahami? Untuk sekarang silahkan kalian bisa membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang, dan untuk kelas 12 IPS 2 yaitu jumlahnya kan 31 orang, jadi ada yang 5 orang dan ada yang 6 orang. Dan untuk tugasnya, kalian bisa mencari informasi dan bisa berdiskusi mengenai neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yaitu kalian bisa berdiskusi melalui WhatsApp group per kelompok kalian masing-masing. Dan untuk hasil diskusinya, kalian bisa kirimkan satu file untuk satu kelompok. Dan untuk satu file per kelompok itu juga, kalian harus bisa mempresentasikan hasil diskusi dari perwakilan setiap kelompoknya masing-masing. Kesimpulan, untuk laporan keuangan akuntansi pada perusahaan jasa pada tahapan pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa ini terdapat ada 3 macam, yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Nah, untuk neraca saldo yaitu daftar dari seluruh saldo akhir dari buku besar. Nah, tujuannya itu untuk disesuaikan gitu. Untuk membuktikan persamaan saldo total debit dan saldo total kredit di buku besar setelah seluruh jumlah penyesuaiannya itu sudah dibuat. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya itu sudah dilakukan, yaitu untuk menggambarkan kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Akun-akun yang perlu disesuaikan, yang pertama yaitu beban dibayar di muka, yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka, yang ketiga yaitu akrual pendapatan, dan yang keempat yaitu akrual beban. Alhamdulillah
Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Untuk materi yang selanjutnya yaitu membahas mengenai kertas kerja. Oh iya, jangan lupa kenakan masker, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Nah, mohon maaf juga jika ibu terdapat salah-salah kata atau salah tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.